Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza dengan NIM D1B1210117 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tonase batubara untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Alfa Bariansa. Selamat menyaksikan. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai batubara. Batubara adalah jenis bahan bakar fosil yang terbentuk melalui proses perubahan sisa tumbuhan purba selama jutaan tahun. Batubara adalah salah satu sumber utama yang digunakan di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia, untuk menghasilkan listrik dan energi panas. Batubara terbentuk dalam 3 tahapan berbeda, yaitu batubara gambut, batubara bitaminus, dan batubara antarasi. Tahap pembentukan ini berlangsung selama berjuta-juta tahun. Batubara merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia yang penting. Indonesia memiliki batubara yang melimpah dan merupakan salah satu eksportir batubara terbesar di dunia. Indonesia memiliki cadangan batubara terbesar kelima di dunia dengan perkiraan cadangan sekitar 37 miliar ton. Selanjutnya, peraturan tonase batubara. Mengacu pada peraturan yang diterapkan umum mengatur jumlah tonase atau berat batubara yang diangkat atau diekspor dalam satu wilayah atau negara. Peraturan tonase batubara dapat berbasis atau negara atau wilayah yang berbeda, tergantung pada kondisi lokal, kebijakan pemerintah, dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengendalikan produksi, ekspor, atau penggunaan batubara agar sesuai dengan pertimbangan lingkungan, pengelolaan sumber daya, atau kebijakan energi yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, batubara merupakan endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang bisa terbakar. Dalam pengertian lain, batubara adalah batuan sedimen padatan yang dapat terbakar berasal dari tumbuhan serta berwarna coklat sampai hitam yang sejak pengendapannya terkena proses fisika dan kimia yang menjadikan kandungan karbonnya kaya. Endapan batubara di Indonesia tersebar dari Sumatera sampai ke Papua. Endapan ini paling banyak ditemukan di cekungan-cekungan besar seperti Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Menurut Badan Geologi 2011, jumlah sumber daya batubara mencapai 161 miliar ton dengan cadangan mencapai 28 miliar ton. Dengan jumlah itu, cadangan batubara di Indonesia hanya 0,6% dari jumlah cadangan batubara. Dari total produksi batubara Indonesia, sekitar 25% digunakan untuk kepentingan dalam negeri, sedangkan 75% diekspor ke luar negeri. Pada tahun 2012, Indonesia menjadi eksportir terbesar batubara di dunia dan menjadi produsen kedua terbesar batubara di dunia. Saat ini hampir 70% produksi batubara Indonesia untuk dalam negeri dimanfaatkan oleh perusahaan listrik negara sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Sekitar 10% digunakan untuk pembuatan semen, sisanya digunakan untuk bahan bakar industri atau proses metalurgi. Melalui kebijakan energi nasional, pemerintah Indonesia mencanangkan peningkatan pemakaian batubara untuk kepentingan dalam negeri dan mengurangi ekspor batubara. Indonesia akan dijadikan 33% dari total energi Indonesia pada tahun 2025. Penentuan tonase. Tonase batubara adalah ukuran kuantitatif dari jumlah batubara yang ada dalam suatu lokasi atau deposit. Ini mengacu pada total berat batubara yang dapat diekstraksi atau digali dari suatu tambang untuk daerah penambang batubara tertentu.
Tonase batu bara biasanya diukur dalam ton atau metrik ton. Ton sama dengan 1000 kg. Istilahnya tonase umumnya digunakan dalam industri pertambangan, logistik, dan energi untuk menggambarkan jumlah batu bara yang diproduksi, diangkut, atau disimpan. Penentuan tonase batu bara dengan timbangan. Menurut Pujiono dan Saputra pada tahun 2004 dan 2012, mengumumkan salah satu penentuan tonase batu bara adalah dengan menggunakan timbangan. Cara penentuan tonase dengan metode ini dilakukan dengan menimbang jumlah muatan batu bara dalam bentuk truk. Selanjutnya, penentuan tonase batu bara dengan survei. Penentuan tersebut berikutnya adalah dengan survei atau pemetaan. Alat yang digunakan dalam survei bisa bermacam-macam, seperti the Theodolite, Total Studio, TLS, atau teknologi GNSS sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku di dalam tiap-tiap perusahaan tambang. Penentuan tonase batu bara dengan berging. Proses penghitungan tonase dengan metode ini adalah dengan menghitung berat batu bara pada saat dimuat ke dalam kapal tongkang dengan menggunakan prinsip hukum Archimedes. Peraturan tonase batu bara di Provinsi Jambi. Peraturan daerah atau Perda Provinsi Jambi menurut Nomor 13 Tahun 2012 tentang pengaturan pengangkutan batu bara dalam Provinsi Jambi yang disahkan pada tanggal 28 Desember 2012. Perda ini mengatur setiap pengangkutan batu bara dalam Provinsi Jambi wajib melalui jalan khusus harus siap selambat-lambatnya Januari 2014. Mengenai peraturan tonase batu bara di Provinsi Jambi, pemerintahan Jambi telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan pertambangan batu bara di wilayah Provinsi Jambi. Berikut ini kebijakan yang telah dikeluarkan. Peraturan pertama, pada tanggal 7 Desember 2021, Gubernur Jambi Al-Haris telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Jambi nomor 1448/SE dan _Dishub Min 3 atau _Romawi 21 2021 tentang penggunaan jalan publik untuk angkutan batu bara TBS atau cangkang CVO dan Pinang antar kabupaten atau kota dalam Provinsi Jambi. Peraturan kedua, pada tanggal 10 Desember 2021, Gubernur Jambi sebagaimana yang tertera di dalam surat bernomor S3006 atau DSM 3,2 atau 7 atau 2021 yang memanggil para penguasa batubara memegang izin surat pertambangan IUP untuk bersama-sama antar pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten atau kota Perkompimda Provinsi Jambi dalam upaya pengendalian pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah kabupaten, kota, dan Perkominfa Provinsi Jambi dalam upaya pengendalian pemeriksaan angkatan batu bara. Peraturan Edaran Gubernur Jambi nomor 3. Peraturan nomor 3, Surat Edaran Gubernur Jambi nomor 1105/Dishub 3.1/5 Romawi _2022 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batu bara di Provinsi Jambi. Implementasi peraturan tonase batu bara di Provinsi Jambi di pemerintahan Provinsi Jambi telah berupaya dalam beberapa penerapan tonase batu bara, di mana telah mengeluarkan surat edaran Gubernur Jambi pada tanggal
pada tahun 2021 yang berbasis aturan batasan tonase muatan angkutan batubara yang layak jalan, yakni lebih dari 8 ton per angkutan. Sebab penggunaan jalan nasional yang sudah diperbaiki ini sifatnya hanya sementara, karena jika khususan angkutan batubara masih dalam proses pembangunan. Kemudian diharapkan pada angkutan batubara agar tidak parkir di pinggir jalan, dan beberapa di antaranya juga kerap menutupi ruas jalan. Dari semua kebijakan yang ada terkait implementasi dinilai masih belum maksimal. Hal ini dilihat dari beberapa hal, misalnya kebijakan terkait jalan khusus, baik transportasi batubara sampai saat ini jalan khusus yang dijadikan oleh Gubernur Jambi belum selesai dan masih memerlukan waktu yang panjang. Lemahnya pengawasan terhadap kebijakan yang ada dikeluarkan menjadi penyebab belum maksimalnya kebijakan yang sudah dilakukan oleh Gubernur Provinsi Jambi, sehingga ini membuat sebagian besar masyarakat Jambi, khususnya masyarakat pengguna jalan umum, merasa terganggu dengan adanya aktivitas transportasi batubara. Jika muatan tonase batubara itu terlalu penuh, maka akan menyebabkan kemacetan, kerusakan jalan, dan sebagainya. Berikut ini beberapa foto dan video yang menjelaskan kerusakan jalan yang ada di daerah Mendalu, tepatnya di depan Unja dan sekitar, yang disebabkan oleh muatan batubara yang berlebih dan juga muatan mobil yang melebihi kapasitas pada umumnya. Selamat menyaksikan.
pada tanggal 22 pada tahun 2021 yang berbasis aturan batasan tonase muatan angkutan batubara yang layak jalan, yakni lebih dari 8 ton per angkutan. Sebab penggunaan jalan nasional yang sudah diperbaiki ini sifatnya hanya sementara, karena jika khususan angkutan batubara masih dalam proses pembangunan. Kemudian diharapkan pada angkutan batubara agar tidak parkir di pinggir jalan, dan beberapa di antaranya juga kerap menutupi ruas jalan. Dari semua kebijakan yang ada terkait implementasi dinilai masih belum maksimal. Hal ini dilihat dari beberapa hal, misalnya kebijakan terkait jalan khusus, baik transportasi batubara sampai saat ini jalan khusus yang dijadikan oleh Gubernur Jambi belum selesai dan masih memerlukan waktu yang panjang. Lemahnya pengawasan terhadap kebijakan yang ada dikeluarkan menjadi penyebab belum maksimalnya kebijakan yang sudah dilakukan oleh Gubernur Provinsi Jambi, sehingga ini membuat sebagian besar masyarakat Jambi, khususnya masyarakat pengguna jalan umum, merasa terganggu dengan adanya aktivitas untuk menjamin agar kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jambi bisa berjalan efektif, efisien, dan maksimal, maka sudah saatnya bagi pemerintah Provinsi Jambi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat menjamin transportasi batubara bisa berjalan dengan lancar tanpa menggunakan jalan masyarakat umum. Baiklah, inilah video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.